Kalau kamu pernah lembur di konveksi, coba ingat satu hal ini. Pernah nggak kamu sadar, jumlah karyawan makin sedikit, tapi produksi justru makin banyak? Di sebuah konveksi, setiap bulan selalu ada orang baru. Tapi setiap bulan juga, ada satu nama yang tiba-tiba hilang dari absensi. Mereka tidak resign, tidak dipecat, dan tidak pernah pulang. Malam ini, aku akan ceritakan bagaimana sebuah usaha jahit berkembang pesat dengan harga nyawa karyawannya sendiri. Dan percaya atau tidak, cerita ini bisa saja terjadi di tempat kamu bekerja sekarang. Bangunan konveksi itu berdiri seperti kotak raksasa tanpa ekspresi. Dindingnya tinggi, catnya kusam, jendelanya berdebu. Dari luar terlihat hidup, suara mesin, tawa ringan, bunyi gunting, percakapan singkat. Namun suasana di dalamnya terasa berbeda, seakan udara menahan napas terlalu lama. Hari pertamaku dimulai tanpa upacara. Tidak ada sambutan, tidak ada perkenalan panjang. Aku langsung diberi seragam, kartu identitas, lalu diarahkan menuju ruang jahit. Semuanya bergerak cepat, seolah waktu di tempat itu tidak boleh disia-siakan sedetik pun. Barisan mesin tersusun rapat seperti prajurit. Kain berwarna-warni menumpuk di meja, menjulur hingga lantai. Bau oli bercampur serat tekstil memenuhi rongga hidung. Bagi sebagian orang, ini hanyalah aroma kerja. Bagiku, baunya seperti ruangan tertutup yang terlalu lama tidak dibuka. Mandor bernama Pak Raka menjelaskan aturan dengan suara datar. Jam masuk, jam istirahat, target produksi, dan satu kalimat yang ia ucapkan lebih pelan dari lainnya. Kalau lembur, jangan keluar sebelum mesin dimatikan semua. Aku mengangguk, sama seperti karyawan baru lainnya. Tidak ada yang bertanya. Di tempat seperti ini, rasa ingin tahu sering dianggap gangguan. Hari-hari berlalu cepat. Ritme kerja padat membuat pikiran sibuk. Tangan bergerak otomatis. Mata fokus pada jahitan lurus. Setiap sore, bel pulang berbunyi, dan pekerja berhamburan keluar seperti air dari pintu bendungan. Namun ada hal kecil yang mulai mengusik. Jumlah orang di ruangan tidak pernah terasa betap. Awalnya aku mengira hanya perasaan. Konveksi besar, pergantian tenaga wajar. Tapi setelah minggu ketiga, aku mulai memperhatikan wajah-wajah yang kemarin ada, hari ini tidak terlihat. Bukan satu atau dua, selalu satu orang, hilang tanpa pamit. Aku bertanya pada Mila, teman satu meja. Mas yang duduk di pojok kemarin kemana? Mila menjahit tanpa menoleh. Katanya sudah keluar. Keluar kemana? Ya, keluar saja. Jawaban itu terasa seperti pintu yang ditutup perlahan. Tidak kasar, tetapi jelas tidak mengundang masuk. Suatu pagi sebelum bekerja, aku melihat papan absensi. Daftar nama tercetak rapi. Beberapa baris diberi coretan tinta merah. Coretannya tebal, kasar, seolah ditarik dengan emosi. Anehnya, nama-nama itu masih terasa familiar di kepalaku. Aku mengingat wajah mereka, cara tertawa, kebiasaan minum, posisi duduk. Orang-orang itu nyata, mereka bekerja bersamaku. Namun di papan tersebut, keberadaan mereka dihapus seperti kesalahan penulisan. Aku menunjukkannya pada Pak Raka. Pak, kenapa dicoret begini? Ia melirik sekilas lalu memalingkan wajah. Sudah tidak kerja, jangan dipikirkan. Kalimat itu terdengar ringan, tetapi matanya tidak. Sejak saat itu, perasaanku berubah. Setiap hari seperti berjalan di lantai tipis di atas ruang kosong. Tidak terlihat bahaya, namun ada sensasi akan jatuh kapan saja. Aku mulai menghitung. Setiap akhir bulan, satu nama menghilang. Selalu satu. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Seperti jam dinding yang berdetak teratur. Suatu malam aku mendapat jadwal lembur. Ruangan terasa berbeda ketika matahari tenggelam. Lampu neon memantul dingin di lantai. Suara mesin terdengar lebih keras, seperti berbisik tanpa henti. Beberapa pekerja memilih diam, seolah takut mengundang sesuatu dengan suara. Saat istirahat, aku kembali ke papan absensi.
Entah kenapa kakiku melangkah sendiri. Di sana, pada baris paling bawah, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku mengencang. Namaku tertulis dengan tinta yang lebih pudar. Belum dicoret, namun seakan menunggu giliran. Aku menatapnya lama. Perasaannya seperti melihat bayangan sendiri bergerak lebih lambat dari tubuh. Masih melekat, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti. Mesin kembali dinyalakan. Suara jarum menembus kain terdengar seperti denyut nadi. Aku bekerja sambil memikirkan satu hal. Jika nama bisa dihapus dari daftar, apakah orangnya juga bisa dihapus dari dunia? Di sudut ruangan, kipas berputar lambat. Udara tidak bergerak. Waktu terasa menggantung. Dan tanpa aku sadari, malam itu juga, satu nama lagi akan menghilang. Sejak malam lembur itu, pikiranku tidak pernah benar-benar pulang. Tubuh memang beristirahat di kamar kontrakan sempit, tetapi kesadaran terus kembali ke papan absensi. Nama-nama yang dicoret tinta merah seolah berdiri berjajar di belakang kelopak mata, menunggu saat yang tepat untuk muncul lagi. Pagi berikutnya, aku datang lebih awal. Gerbang konveksi masih setengah terbuka. Kabut tipis menggantung rendah membuat bangunan itu tampak seperti muncul dari tanah, bukan dibangun di atasnya. Dari kejauhan, wujudnya menyerupai peti raksasa. Diam, berat, menyimpan sesuatu di dalam. Aku langsung menuju ruang jahit. Beberapa kursi kosong. Tidak ada tas, tidak ada botol minum, tidak ada sisa keberadaan. Kursi-kursi itu seperti gigi yang tanggal dari rahang, meninggalkan lubang tanpa rasa sakit, namun aneh untuk dipandang. "Bang Dimas kemana?" tanyaku pada Mila. Ia terdiam. Jarum mesin tetap bergerak, tetapi matanya tidak fokus. "Kamu tidak dengar?" "Mendengar apa?" Mila menelan ludah. "Namanya sudah dicoret." Jawaban itu jatuh seperti benda berat ke air tenang, tidak berbunyi keras, tetapi getarannya menyebar kemana-mana. Saat istirahat, aku memberanikan diri masuk ke ruang administrasi. Ruangan kecil itu jarang dibuka karyawan. Lemari arsip berdiri tinggi, map-map usang tersusun rapat. Bau kertas lama bercampur apek seperti ruang yang menyimpan ingatan lebih banyak daripada udara. Aku menarik satu laci bertuliskan data karyawan lama. Di dalamnya ada map-map coklat. Setiap map berisi foto, salinan identitas, dan lembar kontrak. Namun ada kejanggalan. Banyak map berakhir di tengah halaman. Tidak ada surat pengunduran diri, tidak ada keterangan keluar. Hanya berhenti, begitu saja. Seperti kalimat yang dipotong sebelum titik. Di beberapa map, aku menemukan tanda tangan Pak Surya, pemilik konveksi. Tinta hitamnya tebal, menekan kertas terlalu dalam, seolah bukan sekedar tanda setuju, melainkan cap kepemilikan. Di pojok lembar terakhir, selalu ada satu simbol kecil berbentuk lingkaran dengan garis di tengah. Aku tidak tahu artinya, tetapi melihatnya membuat tengkuk terasa dingin. Langkah kaki terdengar dari luar. Aku buru-buru menutup laci. Pak Raka berdiri di ambang pintu. Tatapannya tidak marah, tetapi tajam, seperti pisau yang belum digunakan. "Kamu seharusnya tidak di sini," ucapnya pelan. "Saya cuma cari berkas saya, Pak." Ia mendekat. Jarak kami sangat dekat. Nafasnya berbau kopi pahit. "Kalau mau bertahan lama, jangan mencari sesuatu yang tidak ingin ditemukan." Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tetapi nadanya menyerupai peringatan. Hari itu suasana kerja semakin berat. Orang-orang berbicara seperlunya, tawa menghilang. Seperti kawanan hewan yang mencium kehadiran pemangsa, semua bergerak lebih hati-hati meski tidak tahu dari arah mana bahaya datang. Sore menjelang, seorang karyawan baru diperkenalkan. Namanya Reno. Wajahnya mirip Dimas. Bukan sekedar sekilas, melainkan detail. Garis rahang, cara tersenyum, bahkan kebiasaan menggaruk pelipis. Aku merasa sedang melihat bayangan yang memakai tubuh berbeda. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, listrik padam sesaat. Mesin berhenti. Keheningan jatuh tiba-tiba, seperti kain tebal menutup telinga.
Dalam gelap itu, aku mendengar sesuatu dari arah gudang. Suara gesekan, bukan mesin, bukan langkah. Lebih mirip sesuatu yang diseret. Lampu kembali menyala, semua berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun mataku menangkap sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Di lantai dekat gudang, ada tetesan cairan gelap membentuk garis tipis. Garis itu menuju pintu besi yang selalu terkunci. Aku mengikuti jejaknya perlahan, seperti membaca pesan rahasia yang ditulis dengan cara paling kejam. Di depan pintu, garis itu berhenti, menghilang, seolah ditelan logam dingin. Di atas pintu, terpasang papan kecil, ruang potong khusus. Padahal tidak ada jadwal potong kain malam itu. Aku kembali ke meja dengan tangan gemetar. Saat duduk, mataku tak sengaja melihat papan absensi. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Nama Dimas sudah tidak ada. Digantikan Reno. Urutannya sama, tulisannya sama, seperti hasil salinan. Saat itulah aku mengerti. Konveksi ini tidak kehilangan orang. Tempat ini menukar mereka, seperti kain rusak yang dibuang, lalu diganti lembar baru dengan pola serupa. Dan aku sadar satu hal yang membuat kakiku terasa lemas. Namaku masih ada, masih utuh, belum dicoret, belum diganti, seperti kain yang sedang menunggu gunting pertama menyentuhnya. Sejak malam itu, pikiranku seperti kain kusut yang terus diremas tanpa diberi kesempatan dirapikan. Setiap langkah menuju tempat kerja terasa berat, seolah ada benang tak kasat mata menarik kakiku kembali ke sana. Bukan karena keinginan, melainkan karena sesuatu sudah terlanjur mengikat. Aku datang saat matahari belum tinggi. Bangunan konveksi tampak lebih gelap dari biasanya. Cahaya pagi memantul di dinding kusam, tetapi tidak pernah benar-benar masuk ke dalam. Seperti cahaya yang ragu menyentuh tempat terlarang. Fokusku tertuju pada satu titik, ruang potong khusus. Pintu besi itu selalu tertutup. Tidak ada jadwal kerja, tidak ada suara aktivitas. Namun setiap melewatinya, udara di sekitar terasa lebih dingin. Seperti berdiri di depan kulkas raksasa yang menyimpan sesuatu selain makanan. Kesempatan datang saat jam makan siang. Sebagian besar karyawan berkumpul di kantin belakang. Aku pura-pura ke toilet, lalu berbelok menuju gudang. Lorong menuju pintu besi itu sempit. Lampunya redup, temboknya dipenuhi bekas goresan. Seolah pernah ada sesuatu yang mencoba keluar. Aku menempelkan telinga ke permukaan logam. Awalnya sunyi. Lalu terdengar suara nafas. Bukan satu, banyak. Pendek, panjang, terputus-putus. Seperti orang-orang yang berusaha bernafas melalui kain tebal. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang. Tidak terkunci. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan aroma menyengat. Bukan bau darah segar, melainkan anyir tua bercampur kain lembab dan kemenyan. Ruangan itu luas, namun langit-langitnya rendah, memberi kesan menekan. Lampu kuning menggantung di tengah, cahayanya redup seperti mata yang kelelahan. Di sana tidak ada kain. Yang ada adalah meja potong. Di atasnya terhampar pakaian kerja konveksi, seragam yang kukenal. Beberapa bernoda gelap. Di sudut ruangan terdapat rak berisi gulungan kain hitam dengan label nama. Aku membaca satu persatu. Dimas, Siti, Agus. Nama-nama yang sudah dicoret. Kain itu bukan bahan mentah. Teksturnya tidak rata. Saat kusentuh, permukaannya hangat, lentur, dan terasa hidup. Seperti menyentuh kulit yang belum sepenuhnya dingin. Aku mundur dengan nafas tercekik. Di dinding belakang tergantung figura besar. Isinya foto konveksi dari tahun ke tahun. Bangunan sama, mesin sama, pemilik sama. Hanya wajah karyawan yang berubah. Namun, ada satu kesamaan mengerikan. Selalu ada wajah yang mirip, meski namanya berbeda. Seperti pola yang diulang, bukan individu. Langkah kaki terdengar dari luar. Aku bersembunyi di balik rak. Pintu terbuka lebar. Pak Surya masuk, diikuti Pak Raka. Mereka berbicara pelan, nada suara tenang, seperti membahas target produksi. Bahan lama mulai menipis, ucap Pak Raka. Pak Surya mengangguk, tenang,
masih ada satu yang utuh. Dadaku berdebar, kalimat itu seperti palu menghantam tulang. Pak Surya mendekati meja. Ia membuka sebuah buku tebal berlapis kulit. Di dalamnya terdapat daftar nama, tanggal masuk, tanggal dicoret. Aku melihat namaku tertulis di halaman terakhir. Belum diberi tanda. Yang ini kuat, belum retak. Aku menggigit bibir agar tidak bersuara. Saat itu aku paham, mereka tidak memilih secara acak. Mereka menunggu seseorang cukup lama, cukup patuh, cukup kosong, seperti kain yang sudah siap dipotong tanpa melawan. Setelah mereka pergi, aku keluar dengan kaki hampir tak mampu menyangga tubuh. Dunia terasa miring, suara mesin dari luar terdengar jauh, seperti berasal dari dasar sumur. Aku kembali ke ruang jahit. Semua tampak normal. Orang-orang bekerja. Reno tersenyum padaku. Senyum yang terlalu mirip Dimas. Saat itulah, aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada ruang potong. Tidak ada satupun karyawan yang terlihat terkejut saat Dimas hilang. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang berduka. Seperti ingatan mereka dijahit ulang, meninggalkan lubang tanpa rasa. Aku memandang tangan sendiri. Kulitku masih milikku. Namun rasanya seperti memegang sesuatu yang sebentar lagi bukan hak pribadi. Seperti barang di etalase, tinggal menunggu label. Saat bel pulang berbunyi, aku tidak langsung bergerak. Mataku tertuju pada papan absensi. Di sana tinta merah mulai muncul di samping namaku. Tipis, belum membentuk garis penuh. Prosesnya sedang berjalan. Dan aku tahu, jika aku tetap diam, aku akan menjadi bahan terbaik berikutnya. Sejak tinta merah mulai merayap di samping nama aku, setiap detik terasa seperti hitungan mundur. Bukan bunyi jam yang terdengar, melainkan perasaan ditekan perlahan, seperti kain basah yang diperas tanpa ampun. Aku masih bekerja, masih menjahit, masih tersenyum jika disapa. Namun, di dalam kepala, aku sudah berada di ujung lorong tanpa cahaya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cara yang aneh. Tidak ada ancaman terbuka, tidak ada paksaan. Justru ketenanganlah yang membuat segalanya terasa semakin salah. Pak Raka bersikap ramah. Pak Surya bahkan sempat menepuk bahuku. Gestur kecil yang membuat kulitku meremang. "Kamu rajin," katanya. "Konveksi butuh orang seperti kamu." Kalimat itu terdengar seperti pujian, tetapi maknanya bagai pisau berbalut kain halus. Tidak melukai segera, namun pasti. Aku mulai memperhatikan pola. Setiap karyawan yang namanya dicoret selalu mengalami hal serupa terlebih dahulu. Jam lembur bertambah, tubuh terlihat semakin lelah, tatapan kosong, lalu satu malam mereka dijadwalkan bekerja sendirian di shift terakhir. Malam itu selalu jatuh pada hari yang sama, Jumat. Seperti janji yang tak tertulis, namun selalu ditepati. Saat jadwal lembur dibagikan, jantungku berdegup keras. Kertas itu berpindah tangan, mendekat seperti surat vonis. Ketika sampai padaku, dunia terasa sunyi. Namaku tertulis. Sendiri. Jumat malam. Aku menatap huruf-huruf itu lama. Bentuknya biasa saja, namun rasanya seperti melihat nama sendiri di batu nisan yang belum dipasang. Aku pulang lebih cepat hari itu. Langit mendung, angin berembus pelan membawa bau tanah basah. Jalanan tampak sepi, seperti kota sengaja mengosongkan diri agar sesuatu bisa terjadi tanpa saksi. Di kamar, aku mencoba tidur, tetapi pikiran menolak diam. Setiap kali mata terpejam, bayangan ruang potong muncul. Meja, kain berlabel nama, rak besi, semua hadir jelas, seperti ingatan yang sengaja dipertajam agar tidak bisa dilupakan. Menjelang malam, aku mengambil keputusan. Jika tetap mengikuti alur, aku akan berakhir sama. Seperti kain yang pasrah digunting sesuai pola. Satu-satunya pilihan adalah merusak ritme, walau risikonya tidak diketahui. Aku kembali ke konveksi sebelum jadwal lembur dimulai. Bangunan itu hampir kosong. Lampu hanya menyala di beberapa titik. Suasananya sunyi, seperti panggung sebelum pertunjukan berdarah mulai. Aku menuju ruang administrasi, membuka lemari arsip dan mengambil buku tebal berlapis kulit yang kulihat sebelumnya.
Tanganku gemetar, namun tekad menahan rasa takut seperti benang kuat yang ditarik erat. Di halaman terakhir, namaku tertulis lengkap. Di bawahnya, kolom tanggal sudah diisi. Kolom tangga selesai, masih kosong. Aku merobek halaman itu. Suara sobekan terdengar pelan. Namun bagiku, bunyinya lebih keras daripada mesin manapun. Seperti memutus jahitan lama. Bel lembur berbunyi. Lampu di ruang jahit menyala penuh. Aku berdiri di tengah ruangan, menunggu reaksi. Tidak ada yang datang, tidak ada yang berteriak. Dunia tetap berjalan. Namun, udara berubah. Mesin menyala sendiri, satu persatu, tanpa disentuh. Getarannya terasa sampai ke tulang. Benang bergerak liar, kain berjatuhan dari meja. Pintu gudang terbuka. Pak Surya muncul. Wajahnya tidak marah, tidak terkejut, justru terlihat kecewa, seperti pengrajin yang melihat bahan rusak sebelum sempat digunakan. "Kamu seharusnya menunggu," katanya tenang. "Apa yang terjadi kalau saya tidak mau?" tanyaku, suara bergetar. Ia tersenyum tipis. Tidak semua kain bisa dipaksa, tapi yang menolak biasanya dipakai lebih lama. Pak Raka berdiri di belakangnya, tangannya memegang sesuatu. Sebilah gunting besar, ujungnya berkilau. Cahaya lampu memantul di sana, seperti kilat kecil sebelum badai. Aku mundur perlahan. Kakiku menyentuh tumpukan kain hitam. Kain-kain itu bergerak sedikit, seperti bernapas. Dari dalamnya terdengar bisikan, lirih, bertumpuk, saling tindih. Nama-nama. Aku menyadari satu hal yang terlambat. Pesugihan ini bukan sekedar menukar nyawa. Tempat ini mengolah manusia menjadi bahan, lalu menyebarkannya kemana-mana dalam bentuk produk. Setiap jahitan adalah ikatan, setiap potongan adalah penghapusan, setiap pakaian membawa sisa kesadaran. Aku berlari, bukan menuju pintu depan, melainkan ke ruang potong. Aku tahu tempat itu paling berbahaya, namun juga pusat segalanya. Seperti jantung, jika berhenti berdetak, tubuh akan runtuh. Di dalam ruangan, aku menyapu meja dengan tangan, menjatuhkan kain-kain berlabel nama. Aku menendang rak hingga roboh. Gulungan-gulungan itu jatuh, terlepas, mengeluarkan suara seperti helayan napas panjang. Lampu berkedip, dinding bergetar, bangunan bergerit seolah menahan sakit. Aku merasakan sesuatu menarik katiku, dingin, lengket, namun aku terus bergerak, seperti binatang yang terjebak tetapi masih punya naluri bertahan. Saat itu, aku tidak tahu apakah akan selamat. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak ingin menjadi pola berikutnya. Dan di luar, malam Jumat mencapai puncaknya. Ruang potong berubah menjadi pusat kekacauan. Lampu berkedip seperti mata yang dipaksa tetap terbuka. Dinding bergetar, bukan karena mesin, melainkan oleh sesuatu yang selama ini tersembunyi dan kini menuntut haknya. Gulungan kain hitam berjatuhan, membuka lipatan-lipatan yang selama ini menyimpan sisa-sisa kesadaran. Bisikan makin keras, bukan jeritan, melainkan keluhan panjang, serempak, seperti desah napas banyak orang yang ditahan terlalu lama. Suara itu tidak memekakkan telinga, tetapi menusuk pikiran. Rasanya seperti berdiri di tengah ruangan penuh jam rusak yang berdetak dengan irama berbeda. Aku tersandung, jatuh di antara kain-kain itu. Tanganku menyentuh permukaan yang dulu kukira bahan tekstil. Kini aku tahu, itu lebih mirip kulit yang kehilangan pemilik. Hangatnya bukan suhu, melainkan ingatan. Bayangan Pak Surya muncul di ambang pintu. Tubuhnya tetap tegap, tetapi wajahnya mulai retak. Bukan retak fisik, melainkan ekspresi yang kehilangan kendali. Seperti penjahit yang melihat jahitan rapi terurai satu persatu. "Kamu tidak mengerti," ucapnya. "Tempat ini hidup dari keteraturan, dari pola." Aku bangkit perlahan. Napasku berat, tetapi pikiranku justru terasa jernih. Pola yang memakan orang. Ia melangkah masuk. Setiap pijakannya membuat lantai berderak. Semua usaha butuh harga.
kami hanya memilih cara. Kalimat itu terdengar seperti pembelaan lama yang sudah diulang berkali-kali, sampai maknanya aus. Seperti kain yang terlalu sering dicuci, warnanya pudar, namun masih dipaksakan dipakai. Di belakangnya, Pak Raka berdiri ragu. Tangannya gemetar. Gunting besar yang tadi digenggam kini terlepas, jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di wajahnya. Bukan takut padaku, melainkan pada ruangan itu sendiri. Rak terakhir roboh. Dari baliknya, muncul sesuatu yang membuat waktu seakan berhenti. Sosok-sosok berdiri perlahan. Tidak utuh, tidak sepenuhnya nyata. Wajah-wajah yang kukenal, Dimas, Siti, Agus. Mata mereka kosong, tetapi arah pandangnya jelas tertuju pada Pak Surya. Mereka tidak berjalan, mereka mengalir, seperti bayangan yang dilepaskan dari dinding. Pak Surya mundur. "Kalian sudah selesai," katanya. Suara mulai bergetar. "Kalian sudah menjadi bagian." Sosok terdepan menggeleng pelan. Gerakannya kaku, seperti boneka yang baru belajar berdiri. Kami belum dilepas. Aku mengerti saat itu. Pesugihan ini bukan perjanjian satu arah, bukan sekedar memberi lalu mengambil. Ini adalah jerat. Setiap tumbal memperkuat ikatan, tetapi juga menambah beban. Dan malam ini, beban itu terlalu berat. Aku melihat buku berlapis kulit terletak di meja. Sampulnya terbuka. Halaman-halaman bergetar seolah tertiup angin yang tidak ada. Aku meraihnya, lalu membuka lembar pertama. Nama pertama tertulis di sana. Tanggal puluhan tahun lalu. Di bawahnya tanda yang sama seperti di map arsip. Lingkaran dengan garis. Aku mengambil gunting di lantai. Tanganku tidak lagi gemetar. Saat ujung logam menyentuh kertas, aku merasa seperti memotong benang terakhir yang menahan kain tua agar tetap utuh. Aku guntingi halaman demi halaman, nama demi nama. Kertas robek, tinta berhamburan. Setiap sobekan diikuti erangan rendah dari seluruh ruangan. Bukan kesakitan, tetapi pelepasan. Pak Surya berteriak. Ia berlari ke arahku, tetapi lantai seakan menahannya. Kain-kain hitam bergerak, melilit kakinya, menariknya ke bawah seperti lumpur hidup. "Ini usahaku," teriaknya. "Hidupku." "Bukan," jawabku pelan. "Ini penjara." Saat halaman terakhir terpotong, cahaya lampu padam. Keheningan jatuh, tebal, berat. Lalu satu persatu, sosok-sosok itu memudar. Tidak lenyap dengan cepat, tetapi larut, seperti kabut tersapu pagi. Kain-kain di lantai berubah kaku, dingin, tak bernyawa. Bangunan bergetar hebat. Aku berlari keluar, melewati lorong yang runtuh sebagian. Udara malam menyambutku dengan hujan deras, seolah langit ikut membersihkan sesuatu. Di belakangku, konveksi itu ambruk perlahan. Tidak meledak, tidak dramatis. Ia runtuh seperti tubuh orang tua yang akhirnya menyerah. Aku berdiri di luar pagar, basah, lelah, tetapi hidup. Keesokan harinya lokasi itu ditutup. Tidak ada berita besar, hanya disebut kebakaran akibat korslet. Tidak ada penyelidikan mendalam, tidak ada yang mencari Pak Surya, seperti ia tidak pernah ada. Beberapa bulan kemudian aku bekerja di tempat lain. Hidup berjalan, meski bekasnya tidak pernah benar-benar hilang. Kadang saat melihat pakaian baru di etalase, aku merasakan sensasi aneh, seperti ada sesuatu yang ingin berbicara dari balik jahitan. Aku belajar satu hal, tidak semua keberhasilan pantas dirayakan. Tidak semua kemewahan berasal dari kerja keras. Sebagian dibangun dari orang-orang yang namanya dicoret, lalu dilupakan. Dan jika suatu hari kamu menemukan tempat kerja yang terlalu sempurna, terlalu cepat berkembang, terlalu sunyi dari pertanyaan, perhatikan polanya. Karena mungkin kamu sedang berdiri di atas jahitan lama yang belum benar-benar putus. Aku yakin semuanya selesai ketika bangunan itu runtuh. Api padam, hujan membersihkan puing, dan pagi datang tanpa membawa mimpi buruk. Keyakinan itu bertahan beberapa waktu, seperti luka yang terlihat kering di permukaan, padahal di dalam masih basah. Aku pindah kerja ke kota lain, tempat baru lebih kecil, lebih terang, lebih manusiawi. Tidak ada lembur aneh, tidak ada papan absensi dicoret tinta merah. Kehidupan berjalan normal,
setidaknya di luar. Namun ada hal-hal kecil yang mulai terasa janggal. Setiap kali aku menjahit kancing, benang sering kusut sendiri. Bukan simpul biasa, melainkan lilitan rumit yang terbentuk tanpa sebab jelas. Seperti ada tangan lain yang ikut menarik dari arah berbeda. Awalnya aku mengira hanya kurang fokus. Lalu, mimpi itu datang. Aku berdiri di ruang luas tanpa dinding. Lantai dipenuhi potongan kain hitam. Dari kejauhan terdengar suara mesin jahit. Pelan, teratur, seperti detak jantung raksasa. Suara itu tidak memanggil, tetapi menunggu. Di tengah ruangan tergantung papan absensi. Kosong. Aku terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi punggung. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Waktu yang sama setiap mimpi itu muncul. Seperti alarm yang diatur oleh sesuatu selain diriku. Beberapa minggu kemudian, aku melihat berita singkat di ponsel. Sebuah konveksi baru dibuka di pinggiran kota tetangga. Pemiliknya tidak disebutkan jelas. Hanya tertulis investor lokal. Foto gedungnya membuat perutku mengeras. Bentuk bangunannya berbeda, tetapi suasananya sama. Kotak besar, dinding tinggi, jendela sempit. Seperti pola yang diulang dengan bahan baru. Aku mencoba mengabaikan. Dunia luas, konveksi ada di mana-mana. Tidak semua bayangan berarti ancaman. Aku meyakinkan diri seperti orang menutup tirai tipis agar cahaya tidak masuk. Meski tahu itu tidak benar-benar menghalangi. Sampai suatu sore, seorang rekan kerja baru diperkenalkan. Namanya Reno. Aku hampir menjatuhkan gunting. Wajahnya bukan persis Dimas, namun cara berdirinya, sorot matanya, bahkan senyumnya, terlalu akrab. Seperti melihat lukisan lama digambar ulang dengan warna sedikit berbeda. Ia menatapku lama. Kita pernah bertemu? Aku menggeleng cepat. Tidak. Ia tersenyum. Mungkin cuma mirip. Sejak hari itu, perasaan lama kembali. Bukan ketakutan langsung, melainkan kegelisahan pelan. Seperti bunyi jarum menyentuh meja logam. Kecil, tetapi terus mengusik. Aku mulai memperhatikan sekitar. Pabrik baru ini berkembang cepat. Pesanan datang deras. Manajemen sering memuji karyawan tertentu, lalu memberi jam kerja tambahan. Beberapa wajah mulai jarang terlihat. Polanya sama, hanya dibungkus lebih rapi. Suatu malam aku pulang terlambat. Di depan kos, aku melihat sesuatu tergeletak di tanah. Sebuah potongan kain hitam kecil, terlipat rapi. Tidak ada noda, tidak ada label. Namun saat ku sentuh, ada rasa hangat yang tidak wajar. Di dalam kepalaku, terdengar bisikan. Bukan suara jelas, melainkan getaran perasaan. Seperti seseorang mencoba mengingatkan lewat mimpi yang bocor ke dunia nyata. Aku melempar kain itu jauh-jauh. Tangan gemetar, nafas pendek. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Keesokan harinya, papan pengumuman ditempel dekat pintu masuk. Ada jadwal lembur baru. Mataku langsung tertarik ke satu nama. Namaku. Aku menatap huruf-huruf itu lama. Bentuknya rapi. Hitam, tidak ada tinta merah. Belum. Saat itulah aku mengerti sesuatu yang paling menakutkan. Dari semuanya, pesugihan itu tidak sepenuhnya hancur. Ia hanya kehilangan tempat, bukan bentuk. Seperti api kecil yang berpindah dari satu sumbu ke sumbu lain. Selama masih ada orang yang mau menukar nyawa dengan kemudahan, selama masih ada yang menganggap manusia sebagai bahan, pola itu akan selalu menemukan jalan. Aku tidak datang ke lembur malam itu. Aku pergi ke kantor sebelum jam kerja, masuk ke ruang arsip dan mencari buku kontrak lama. Di sana, aku menemukan simbol yang sama, lingkaran dengan garis, dicetak kecil di sudut halaman. Aku tidak menunggu lagi. Aku merobek, aku membakar, aku menghancurkan apapun yang menyerupai pola lama. Aku tidak tahu apakah tindakanku cukup. Aku tidak tahu apakah benang itu benar-benar putus. Namun aku belajar satu hal penting. Kejahatan seperti ini tidak selalu berdiri sebagai bangunan besar. Kadang ia hidup sebagai kebiasaan, sebagai keserakahan kecil yang dibiarkan tumbuh. Malam itu,
Aku duduk sendirian memandangi tanganku sendiri. Kulit, garis, bekas luka lama, masih milikku. Di luar, suara mesin terdengar dari kejauhan, entah dari mana. Dan aku sadar, cerita ini belum benar-benar berakhir. Karena selama masih ada tempat kerja yang terlalu sukses tanpa penjelasan, selama masih ada nama yang hilang tanpa tanya, benang itu hanya menunggu tangan berikutnya. Sejak aku merobek kontrak dan membakar simbol itu, keadaan di pabrik baru berubah perlahan. Bukan perubahan mencolok, melainkan pergeseran halus, seperti arah angin yang tidak terasa di kulit, tetapi cukup kuat untuk menggerakkan awan. Lembur dikurangi, target dilonggarkan, wajah-wajah tegang mulai menunjukkan ekspresi biasa, seolah sesuatu yang menekan dari balik dinding tiba-tiba melemah. Namun, rasa aman itu rapuh. Aku tahu, jika pola pernah tercipta, ia bisa dibangun kembali. Seperti bekas lipatan di kain lama, walau disetrika, garisnya tetap ada, menunggu dilipat ulang. Suatu sore, aku dipanggil ke ruang manajer. Bukan ruangan besar, hanya meja kayu, kursi empuk, dan jendela menghadap halaman belakang. Orang yang duduk di sana bukan pemilik, bukan pula mandor lama. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Arya, investor baru. Senyumnya tenang, terlalu tenang. "Kami dengar kamu cukup lama bekerja di industri ini," katanya sambil menautkan jari. "Pengalamanmu berharga." Aku mengangguk tanpa menjawab panjang. "Kami butuh orang kepercayaan, seseorang yang mengerti ritme produksi, seseorang yang bisa menjaga stabilitas." Kata terakhir itu menggantung di udara. Tidak diucapkan dengan tekanan, namun terasa berat. Seperti batu kecil di saku yang baru disadari saat berjalan jauh. Ia mendorong map ke arahku. Di dalamnya, bukan kontrak biasa. Tidak ada simbol lingkaran, tidak ada tinta merah. Hanya perjanjian kerja, jabatan lebih tinggi, gaji besar, fasilitas lengkap. Sempurna, terlalu bersih untuk dunia yang pernah kulihat. "Apa syaratnya?" tanyaku akhirnya. Pak Arya tersenyum tipis. "Tidak banyak, pastikan semua berjalan lancar, tidak ada gangguan, tidak ada cerita aneh." Aku menutup map itu. Tanganku terasa dingin. Aku sadar inilah bentuk pesugihan paling baru. Tidak lagi ritual gelap, tidak lagi sesajen. Cukup diam, cukup patuh, cukup menutup mata. Aku menolak. Pak Arya tidak marah. Ia hanya menghela nafas pelan, seperti orang yang kehilangan pilihan terakhir. "Kamu tahu posisi kosong selalu ada," katanya. "Jika bukan kamu, orang lain akan mengisi." Aku keluar ruangan dengan langkah berat. Di lorong aku melihat papan absensi. Bersih, tidak ada coretan. Namun aku tahu, penghapusan tidak selalu terlihat. Kadang terjadi di kepala orang-orang saat mereka berhenti bertanya. Beberapa hari kemudian, seorang karyawan lama tidak masuk kerja. Tidak sakit, tidak izin. Namanya tetap tercantum, tetapi mejanya kosong. Semua menganggapnya cuti mendadak. Aku satu-satunya yang merasa ada yang salah. Malam itu, aku kembali bermimpi. Kali ini berbeda. Tidak ada ruang luas, tidak ada mesin. Aku berdiri di depan cermin. Bayanganku bergerak sedikit lebih lambat. Saat aku mengangkat tangan, pantulan tersenyum lebih dulu. "Jika kamu tidak mengambil alih," bayangan itu berbisik, "orang lain akan melakukannya." Aku terbangun dengan dada sesak. Kata-kata itu bukan ancaman, lebih mirip penjelasan dingin tentang cara dunia bekerja. Keesokan harinya, aku mencari Pak Arya. Ruangannya kosong, meja bersih, tidak ada tanda pernah digunakan. Seperti ia hanya singgah sebentar, meninggalkan gagasan, lalu pergi. Beberapa minggu berlalu, konveksi tetap berjalan. Tidak ada kejadian besar, tidak ada runtuhan. Namun satu persatu, wajah mulai berganti. Perlahan, sunyi, seperti air merembas melalui celah kecil. Aku mengerti saat itu, kejahatan ini telah berevolusi. Ia tidak lagi membutuhkan satu pusat, tidak lagi bergantung pada satu orang. Ia hidup dalam sistem, dalam ambisi kolektif, dalam keinginan untuk cepat berhasil tanpa memikirkan biaya tersembunyi. Aku membuat keputusan. Aku berhenti. Tanpa drama, tanpa penjelasan panjang.
Aku pergi sebelum namaku benar-benar larut dalam daftar yang tak terlihat. Di luar gerbang, aku menoleh sekali lagi. Bangunan itu tampak biasa, tidak menyeramkan, tidak angker. Justru itulah yang membuatnya berbahaya. Beberapa bulan kemudian, aku bekerja di tempat kecil, nyaris tidak dikenal. Gajinya cukup, ritmenya manusiawi. Tidak ada janji besar, tidak ada pertumbuhan cepat. Seperti kain polos tanpa motif mencolok, tetapi kuat dipakai lama. Suatu malam, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Terima kasih sudah menolak. Tidak ada nama, tidak ada lanjutan. Aku menatap layar lama, lalu menghapus pesan itu. Beberapa hal tidak perlu disimpan agar tetap aman. Kini aku paham, pesugihan paling licik bukan yang meminta darah di lantai, melainkan yang membuat orang rela menyerahkan sesamanya tanpa merasa bersalah. Ia bekerja seperti jahitan halus, rapi, hampir tidak terlihat, tetapi mengikat kuat. Dan selama dunia memuja hasil tanpa menanyakan proses, selama keberhasilan lebih dihargai daripada kemanusiaan, warisan itu akan terus berpindah tangan tanpa pernah mencantumkan nama pewarisnya. Aku sempat percaya bahwa dengan pergi, semuanya akan berhenti mengejarku. Seperti keluar dari pusaran air, lalu berdiri di daratan sambil meyakinkan diri bahwa arus tidak mungkin melompat. Keyakinan itu bertahan beberapa bulan, sampai suatu pagi aku menerima telepon dari nomor lama yang sudah lama tidak aktif. Suara di seberang terdengar asing, namun nadanya membawa sesuatu yang kukenal, kelelahan bercampur takut. "Kamu pernah kerja di konveksi pinggir kota, kan?" tanya suara itu. Aku terdiam. Jeda singkat terasa panjang, seperti benang ditarik terlalu kuat sebelum putus. "Pernah, kenapa?" "Namaku Risa. Aku butuh bicara tentang orang-orang yang hilang." Kami bertemu di warung kecil dekat terminal. Tempat sederhana, ramai, penuh suara kendaraan. Lingkungan aman, pikirku. Namun wajah Risa pucat, matanya cekung seperti orang yang tidak benar-benar tidur selama berminggu-minggu. Ia bekerja di konveksi baru, bukan tempatku terakhir, melainkan cabang lain, kota berbeda. Polanya sama, produksi naik cepat, manajemen tertutup, karyawan berganti tanpa penjelasan. "Aku menemukan sesuatu," katanya sambil mendorong ponsel ke arahku. Di layar terlihat foto buku catatan lusuh. Halamannya penuh coretan nama. Tidak rapi, tidak formal, seperti ditulis terburu-buru oleh orang yang takut lupa. "Ini apa?" tanyaku. "Daftar," jawabnya. "Orang-orang yang masuk lembur terakhir, yang tidak pernah kembali." Aku menelan ludah. Daftar itu mengingatkan aku pada absensi lama, tetapi versi ini lebih kasar, lebih jujur, tidak disamarkan oleh sistem. "Kenapa kamu simpan ini?" tanyaku. Risa tersenyum pahit. "Karena semua orang lain memilih lupa, aku tidak bisa." Aku mengerti saat itu. Pesugihan ini selalu meninggalkan satu saksi. Seseorang yang tidak ikut menutup mata, seseorang yang bertahan cukup lama untuk melihat pola, tetapi terlalu kecil untuk menghentikannya sendirian. "Tempat itu punya ruang terlarang?" tanyaku. Ia mengangguk cepat. "Gudang bawah tanah, pintu baja, selalu terkunci." "Dan manajemennya?" "Tidak pernah muncul bersamaan, seperti bayangan yang bergantian." Pembicaraan kami terhenti ketika seorang pria duduk di meja sebelah. Ia tidak memesan apapun, hanya duduk, menunduk, lalu mengangkat kepala sedikit. Tatapannya singgah pada Risa terlalu lama. Naluri lamaku bangkit, seperti luka lama yang berdenyut saat cuaca berubah. "Kita harus pergi," bisikku. Kami berpisah tanpa rencana jelas, hanya satu kesepakatan, berhati-hati. Setelah hari itu, Risa mengirim pesan sesekali. Potongan kejadian, jam lembur ganjil, mesin menyala sendiri, rekan kerja menghilang. Lalu, pesan itu berhenti. Aku mencoba menghubungi, tidak aktif. Mendatangi alamat yang ia sebutkan, kosong. Pemilik kos bilang, Risa pindah mendadak, tanpa pamit. Seperti ditarik dari tengah kalimat. Malamnya,
Mimpi kembali datang. Aku berjalan di lorong panjang. Dindingnya terbuat dari kain putih. Setiap langkah meninggalkan bekas jahitan hitam di lantai. Di ujung lorong berdiri banyak orang tanpa wajah. Mereka tidak bergerak, hanya menghadap ke arahku. Di belakang mereka, sebuah papan besar tergantung. Bukan absensi, bukan daftar, melainkan catatan saksi. Namaku tertera di sana. Di bawahnya, nama Risa. Aku terbangun dengan napas tercekat. Dada terasa sesak, seperti diikat pita terlalu kencang. Aku sadar, selama aku masih mengingat, selama aku masih memperhatikan, aku tidak akan dibiarkan jauh. Aku mulai menulis. Bukan laporan, bukan pengakuan. Aku menulis cerita, mengubah kejadian menjadi narasi, mengganti nama, tempat, detail kecil. Seperti membungkus benda berbahaya dengan kain biasa agar bisa dibawa tanpa melukai tangan. Aku menyebarkannya, pelan, anonim, dari satu forum ke forum lain, dari satu suara ke suara berikutnya. Tidak semua percaya, banyak yang menganggapnya fiksi murahan. Namun, itu cukup. Karena tujuan utamaku bukan membuat orang yakin, melainkan membuat mereka waspada. Seperti tanda samar di jalan gelap, tidak memaksa berhenti, tetapi memberi pilihan untuk melambat. Beberapa bulan kemudian, aku menerima pesan singkat dari akun tanpa foto. Gudang itu ditutup. Tidak ada penjelasan, tidak ada kelanjutan. Aku tidak membalas. Aku tahu, menutup satu pintu tidak menghentikan semua lorong, tetapi setidaknya satu tempat kehilangan makanannya. Kini, aku hidup tenang, sejauh mungkin dari industri itu. Namun setiap kali mendengar cerita tentang usaha yang tumbuh terlalu cepat, aku merasa benang lama bergetar lagi. Aku tidak lagi berusaha memutus semuanya. Aku tahu itu mustahil. Yang bisa kulakukan hanyalah menjadi saksi yang tidak diam. Karena selama masih ada orang yang mau mengingat, pola itu tidak akan sepenuhnya rapi. Selalu ada jahitan miring, selalu ada benang mencuat. Dan mungkin disitulah satu-satunya harapan berada. Aku tidak pernah menulis bagian ini dengan niat untuk dibaca banyak orang. Awalnya, catatan ini hanya pengikat ingatan, seperti simpul kecil agar benang masa lalu tidak terurai sepenuhnya. Namun semakin lama aku menyadari satu hal. Cerita yang tidak ditutup akan mencari penutupnya sendiri. Dan biasanya, penutup itu adalah manusia berikutnya. Setelah pesan terakhir tentang gudang ditutup, hidupku berjalan tenang. Terlalu tenang. Hari-hari berlalu tanpa mimpi buruk, tanpa suara mesin di kepala. Aku mulai percaya bahwa peranku sebagai saksi telah selesai. Seperti penjaga malam yang akhirnya boleh pulang setelah fajar. Keyakinan itu runtuh pada suatu sore biasa. Aku sedang duduk di rumah, membuka berita lokal tanpa minat, ketika satu judul kecil menarik perhatianku. Tidak sensasional, tidak mencurigakan bagi orang lain. Sentra konveksi baru buka, serap ratusan tenaga kerja. Jantungku berdegup satu kali lebih lambat. Foto yang menyertai berita itu menampilkan gedung besar dengan spanduk peresmian. Tidak ada hal mistis, tidak ada kesan angker. Justru terlihat modern, bersih, menjanjikan. Namun mataku tertuju pada satu detail kecil. Logo perusahaan. Garis melingkar dengan satu potongan lurus di tengah. Bukan simbol lama yang persis sama, melainkan versi yang diperhalus. Seperti pola lama yang diajarkan kembali dengan gaya baru agar tidak dikenali. Aku menutup layar, duduk lama tanpa bergerak. Perasaannya seperti melihat bekas luka lama muncul kembali di kulit, bukan karena terbuka, melainkan karena tubuh mengingat sakitnya. Malam itu mimpi terakhir datang. Aku berada di ruang jahit luas. Tidak gelap, tidak rusak. Semua rapi. Mesin berderet lurus. Kain tersusun indah. Di tengah ruangan, sebuah meja panjang terhampar. Di atasnya bukan gulungan hitam, melainkan pakaian jadi. Sempurna. Di sekeliling meja, berdiri banyak orang.
Mereka tidak terluka, tidak menangis. Mereka tersenyum kosong, seperti boneka etalase. Setiap orang memegang jarum, menusukkannya ke kain yang sama. Aku melihat lebih dekat. Kain itu bertuliskan satu kata besar. Normal. Sebuah suara muncul dari belakangku. Bukan Pak Surya, bukan Pak Arya, bukan siapapun yang kukenal. Kamu sudah melakukan bagianmu, katanya. Sekarang biarkan sistem bekerja. Aku berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Kami tidak membutuhkan ritual lagi, suara itu melanjutkan. Manusia sudah cukup rela. Aku terbangun dengan kesadaran pahit yang akhirnya utuh. Pesugihan ini tidak pernah benar-benar tentang bangunan, simbol, atau sesajen. Semua itu hanya alat awal. Yang sebenarnya dipelihara adalah kebiasaan menutup mata, keinginan hasil cepat, dan ketakutan untuk bertanya. Selama orang mau berkata, bukan urusanku, selama atasan memilih angka daripada nyawa, selama rekan kerja diam saat satu kursi kosong tidak dipertanyakan, maka tidak dibutuhkan iblis. Manusia sudah cukup. Keesokan harinya aku membuka semua catatan, bab demi bab. Semua yang telah kutulis sejak awal. Aku tidak menambahkan bumbu, tidak menghaluskan kengerian. Aku menyusunnya rapi, seperti kain yang akhirnya dijahitannya. Lalu aku mengunggahnya sebagai cerita lengkap. Tanpa nama, tanpa klaim kebenaran, tanpa ajakan percaya, hanya satu kalimat penutup. Jika kisah ini terasa familiar, mungkin kamu sedang berada di dalamnya. Setelah itu aku berhenti menulis. Beberapa orang menghubungiku. Sebagian bertanya, sebagian mencela, sebagian mengaku mengalami hal serupa. Aku tidak menanggapi semuanya. Tugas saksi bukan meyakinkan, melainkan meninggalkan jejak. Seperti tanda kapur di dinding gelap, tidak menyelamatkan siapapun secara langsung, tetapi memberi arah. Kini aku menjalani hidup sederhana, tidak besar, tidak cepat, tidak mencolok. Aku memilih tempat yang berkembang perlahan, seperti kain dijahit Hanan, satu tusuk dalam satu waktu. Kadang saat melihat papan absensi di tempat kerja baru, aku masih menghitung jumlah nama. Kebiasaan lama yang sulit hilang. Namun sejauh ini tidak ada yang berkurang. Dan aku berharap tidak akan pernah. Jika kamu membaca sampai bagian ini, aku ingin kamu mengingat satu hal terakhir. Ini bukan cerita tentang konveksi, bukan pula tentang pesugihan semata. Ini tentang apa yang terjadi ketika manusia diperlakukan sebagai bahan, dan semua orang sepakat untuk menyebutnya kemajuan. Setiap sistem punya harga, setiap kesuksesan punya sumber. Jika suatu hari kamu bekerja di tempat yang terlalu sempurna, terlalu cepat tumbuh, terlalu sunyi dari pertanyaan, berhentilah sejenak. Lihat sekeliling. Perhatikan siapa yang tidak ada. Karena mungkin jahitan terakhir belum selesai. Dan cerita ini baru benar-benar berakhir ketika tidak ada lagi nama yang harus dihilangkan. Sebelum video ini berakhir, aku mau kamu lakukan satu hal. Ingat tempat kerjamu. Ingat siapa saja yang biasanya ada di sana. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah semuanya masih lengkap? Karena dalam cerita ini, pesugihan tidak berhenti saat pelaku mati. Ia berpindah, menyamar sebagai sistem. Dan selama masih ada orang yang memilih diam, absensi itu akan terus berkurang. Jika kamu merasa cerita ini terlalu dekat dengan kenyataan, jangan lupa satu hal. Nama berikutnya bisa saja milikmu.